Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Saifuddin MA selaku dosen pengampu manajemen mutu pendidikan. Yang kami hormati teman-teman sekalian kelas MPI semester 3A. Baiklah, saya di sini dengan Mbak Lani Rofiqoh akan menjelaskan tentang manajemen mutu pendidikan. Sini kami ada pendahuluan menjelaskan tentang dunia pendidikan Indonesia sedang menghadapi era yang penuh tantangan. Masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pendidikan yang diterima. Globalisasi pendidikan menuntut institusi pendidikan untuk tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Konsep manajemen mutu pendidikan atau MMP menjadi semakin relevan dalam konteks ini. MMP adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Selanjutnya, landasan hukum manajemen pendidikan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dijelaskan bahwa Undang-Undang Sidiknas menjadi landasan hukum fundamental bagi mutu pendidikan. Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu pendidikan, mutu kehidupan secara martabat manusia Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya peningkatan mutu sebagai tujuan utama sistem pendidikan nasional. Yang kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dijelaskan bahwa dalam peraturan itu ada standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidikan dan tenaga pendidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang selanjutnya yaitu standar pembiayaan, ada juga standar penilaian pendidikan, yang terakhir standar pengelolaan. Yang selanjutnya yaitu sistem penjamin mutu eksternal SPME atau akreditasi. Di dalam pasal 55 Undang-Undang Dikti menyatakan bahwa yang pertama, akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional Dikti. Yang kedua, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan. Yang pertama, program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada standar nasional Dikti. Yang ketiga yaitu pemerintah membentuk badan akreditasi nasional perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi dan melakukan akreditasi perguruan tinggi. Pemerintahan atau masyarakat membentuk lembaga akreditasi mandiri atau LAM untuk melakukan akreditasi program studi. Yang nomor 4 masih tentang landasan hukum manajemen pendidikan, yakni peraturan menteri terkait dengan penjamin mutu pendidikan. Yang pertama ada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang penjamin mutu pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2016 tentang standar penjamin mutu pendidikan. Yang selanjutnya masih membahas tentang landas hukum manajemen pendidikan. Yang kelima yaitu kebijakan pemerintah terkait dengan mutu pendidikan. Yang pertama, Rencana Induk Pengembangan Sistem Pendidikan Nasional atau RIPNAS 2020 sampai dengan 2025. Yang kedua yaitu Program Peningkatan Mutu Pendidikan atau PPMP. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat manajemen mutu pendidikan. Tujuan manajemen mutu pendidikan yang pertama yaitu meningkatkan pencapaian peserta didik, yang kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan, yang ketiga meningkatkan kepuasan stakeholders, yang selanjutnya yaitu meningkatkan citra dan daya saing lembaga pendidikan, yang terakhir yaitu mendorong perbaikan berkelanjutan.
Ada juga manfaat dari manajemen pendidikan, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas lulusan, yang kedua meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, yang ketiga meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, yang keempat meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pendidikan, yang kelima menumbuhkan budaya mutu dalam pendidikan, yang keenam yaitu meningkatkan akuntabilitas, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan publik. Baik, selanjutnya menjelaskan definisi mutu atau kualitas. Menurut Joseph M. Moran, mutu adalah kesesuaian dengan penggunaan. Ini berarti produk atau jasa harus dirancang dan diproduksi sesuai dengan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menurut Philip B. Crosby, mutu adalah kesesuaian terhadap persyaratan. Namun, Crosby menekankan pentingnya pencegahan cacat untuk mencapai mutu yang sesungguhnya. Nah, menurut Edward Deming, mutu adalah sebuah transformasi berkelanjutan dari produk dan jasa untuk mencapai nilai yang lebih baik bagi pelanggan. Deming menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, menurut ISO, mutu adalah tingkat di mana karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan. Definisi ISO ini lebih fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pada era modern memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, berorientasi pada pelanggan. Mutu ditentukan oleh persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, fokus pada pencegahan cacat, yaitu mencegah terjadinya cacat lebih efektif dan efisien daripada perbaikan setelah terjadi. Yang ketiga, yaitu peningkatan berkelanjutan. Organisasi harus terus berupaya untuk meningkatkan mutu produk dan jasanya secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu penciptaan nilai atau value creation. Mutu harus memberikan nilai tambah bagi pelanggan, baik dari segi fungsi, estetika, maupun pengalaman pengguna. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu ada input pendidikan. Input pendidikan meliputi semua sumber daya yang digunakan dalam proses pendidikan, seperti peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Mutu input pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu proses pendidikan. Proses pendidikan adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, seperti pembelajaran, penilaian, dan bimbingan konseling. Mutu proses pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pendidikan yang efektif dan efisien. Manajemen mutu pendidikan fokus pada proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan pembimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu output pendidikan. Output pendidikan adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan, seperti nilai akademis, keterampilan, dan sikap. Mutu output pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya atau memasuki dunia kerja. Ruang lingkup manajemen pendidikan juga mencakup output, yaitu lulusan, prestasi belajar, dan kepuasan stakeholders. Dan yang terakhir yaitu outcome pendidikan. Outcome pendidikan adalah dampak yang dihasilkan oleh pendidikan dalam jangka panjang, seperti pekerjaan yang diperoleh, tingkat pendapatan, dan kontribusi kepada masyarakat. Mutu outcome pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat secara keseluruhan. Manajemen mutu pendidikan juga berfokus pada outcome, yaitu dampak jangka panjang dari pendidikan, seperti kesuksesan karir, yaitu mempersiapkan siswa untuk mencapai kesuksesan dalam karir mereka. Yang kedua yaitu kontribusi pada masyarakat, yaitu mendorong lulusan untuk berkontribusi positif bagi pembangunan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pembangunan berkelanjutan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu manajemen mutu pendidikan merupakan sebuah sistem yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada peserta didik mencapai standar yang tinggi dan konsisten. Ruang lingkupnya mencakup sebagai aspek mulai dari input, proses, output, hingga outcome pendidikan. Implementasi manajemen mutu pendidikan membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak,
dan dapat memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Khairul Fatihin dan Balani Rofiqoh undur diri menjelaskan dari manajemen mutu pendidikan. Terima kasih kepada Dr. Haji Saifuddin MA selaku dosen pemangku mata kuliah manajemen mutu pendidikan, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.